Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 ingin menampilkan video hasil SPSS dengan materi. Yang pertama ada mean, median, modus, histogram, dan kuartil. Dan validitas dan reabilitas. Uji normalitas dan homogen. Dan yang terakhir ada uji regresi dan tabel T dan F. Selamat menyaksikan. Ini videonya. Buka SPSS, lalu buka file data Anda, pilih menu Analyze, lalu Descriptive Statistik, habis itu Descriptive. Lalu pilih variabel yang ingin Anda hitung, mean, dan pindahkan ke kotak variabel, lalu klik option dan centang mean, median, modus, kuartil, histogram. Klik continue dan OK. Kita masuk ke uji validitas. Nah, pertama kali kita buat datanya. Nah, setelah kita buat datanya, kita pindahin ke Excel dan copy Ctrl C dan lalu pindahkan ke aplikasi SPSS-nya dan lalu Ctrl V. Nah, kita masukin datanya ke variabel view dan lalu pilih analis, dan di analis kita pilih korelat, dan di korelat kita pilih bivariate. Nah, lalu kita pindahkan datanya dan variabel skor totalnya ke kolom variabel, lalu klik OK. Nah, di situ udah ada hasil datanya. Setelah itu kita bandingkan dengan tabel R. Nah, di situ kita menyatakan apakah data kita valid atau tidak. Nah, pertama, karena responden kita ada 5%, maka kita pilih 5% dari taraf signifikannya 5%, yaitu menjadi 0,05. Nah, karena responden kita ada 5, berarti 0,514. Nah, kita bandingkan dengan tabel correlation-nya, yaitu harus lebih besar dari 0,514. Nah, karena kita lihat data-data tersebut lebih besar dari 0,514, maka itu kita uji reliabilitas. Kita masuk ke data view awal pada SPSS tadi. Nah, pertama kita pilih analyze, terus pilih scale, kemudian reliability analyze, klik, ada muncul 2 kolom. Nah, kita pindahin itemnya sampai 5 item saja, terus pilih statistik, lalu centangkan skal item, delete, klik continue. Pada model kita pilih alpha, terus selanjutnya klik OK. Nah, sudah ada data reliability. Nah, ada Chrome Badge alpha harus pada data ini harus lebih dari 0,6. Nah, di situ dinyatakan bahwa lebih besar dari 0,6, maka dinyatakan data kita valid. Ini S2, S3, S4, S5. Untuk yang terakhir kita kasih total. Sini sudah kan, Wak? Sudah, langsung kita ke data view. Nah, sini udah kan ya, udah berarti judul datasnya udah diberi. Lalu kita pergi ke analyze, terus kita pergi ke correlate, terus kita Ctrl A, kita pindahkan ke variabel. Terus udah kan? Person ini kita pastikan ini ada version flag insert. Kita langsung OK. Nah, ini datanya sudah. Ini untuk hasil dari validitasnya ya, guys. Selanjutnya kita langsung uji ke reliabilitasnya. Reliabilitas kita pastikan apakah semua data ini valid atau tidak validnya. Nah, untuk ketentuannya kita menggunakan tabel T, Tabel R. tabel R.
Nah, di sini sudah ada ini tabel R-nya. Berarti kita tadi data kita sebanyak berapa? 15 Sebanyak 15. Jadi kita pilih ini 15. dengan taraf signifikannya 5%. Ya. Berarti 0,514. Di tabel R tadi kata tabel R kita signifikannya ada berapa? 0,514. Jadi kita pastikan total di sini yang Pearson correlation-nya tuh besar dari 0,514. Nah, di sini sudah besar ya guys. Di sini 0,948 berarti besar dari nilai yang di tabel R-nya tadi. Berarti data di sini dinyatakan valid. Untuk yang kedua sama juga valid. Yang ketiga juga berarti bisa kita lihat semua data di sini valid. Nah, selanjutnya kita pindah ke untuk sticknya, apakah sticknya ini valid atau tidaknya. Jadi karena di tabelnya tadi kita pilih yang 5%, jadi untuk sticknya nih harus kecil dari 0,05. Jadi karena di sini semua nilai sticknya adalah 0,0000, berarti ya datanya dinyatakan valid. Nah, untuk karena semuanya datanya valid, berarti kita untuk ketentuannya menggunakan uji Reliabilitas. ya. Selanjutnya bisa kita lanjutkan ke uji reliabilitas. Oke guys, selanjutnya kita lanjut pada reliabilitas. Reliabilitas ini kita masih menggunakan data dari validitas yang tadi ya guys. Cuman nih caranya tentu berbeda. Kita langsung pilih analyze, terus kita pilih scale reliabilitas analysis. Untuk yang kita pindahin tuh nilai S1, S2 nya, S3, S4 Atau S5. sampai S5. Berarti Terbalik. iya. Terbalik. Nah, kita pilih statistik. Scale if item Kita delete. pilih terus continue. Kita pastikan untuk data di sini tuh alpha ya guys modelnya. Kita klik OK. Ini untuk hasil datanya. Ini tabel validitas yang tadi. Nah, untuk reliabilitasnya ini ya guys hasilnya. Selanjutnya kita lanjut pada uji normalitas. Nah, yang pertama kita masukkan data ke dalam SPSS melalui variabel view dan data view. Pastikan variabel yang akan diuji sudah benar. Nah, lalu kita klik menu analis, lanjut ke deskriptif statistik, lalu klik explore. Masukkan variabel yang akan diuji ke kotak dependent list. Jika ada kelompok, masukkan variabel pengelompokan ke faktor list. Pada bagian display, pilih boot. Klik tombol plots, lalu centang normality plots with test, lalu klik continue, lalu klik OK. Nah, ini hasilnya sudah keluar. Nah, apabila p-value-nya besar dari 0,05 maka dianggap berdistribusi normal. Sedangkan p-value-nya kecil dari 0,05 datanya berarti dianggap tidak berdistribusi normal. Sedangkan hasil p-value kita yaitu 0,962 dan 0,935. Nah, berarti itu besar dari 0,05. Berarti data yang kita uji dianggap berdistribusi normal. Oke, selanjutnya kita lanjut pada uji homogenitas. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu datanya, lalu kita copy ke data yang kita sediakan di Excel tersebut, kita copy ke SPSS, lalu kita klik analyze, lalu klik comprehensive, setelah itu klik one way ANOVA. Selanjutnya yaitu masukkan variabel yang akan diuji ke dalam kotak dependent list
Dan selanjutnya masukkan variabel kelompok ke kotak faktor. Nah, selanjutnya klik tombol option, centang homogeneity of variances, lalu klik continue, lalu OK. Nah, pada ketentuannya yaitu jika sig besar dari 0,05 maka varian antar kelompok dinyatakan homogen, sedangkan kecil dari 0,05 maka dinyatakan tidak homogen. Nah, berdasarkan hasil uji homogenitas yang kita lakukan, signya sebesar 0,186. Nah, maka uji homogenitas yang kita lakukan tersebut adalah Buka data di SPSS, pilih analis, kemudian registration, lalu linear. Pindahkan variabel dependen ke kotak dependen dan variabel independen ke kotak independen S. Lalu klik OK untuk melihat hasil output. Langkah terakhir adalah melakukan interpretasi hasil output. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pada uji hipotesis. Nah, yang pertama dari hasil regresi yang kita lakukan, kesimpulan dari tabel F-nya yaitu dimana kita ketahui bahwa nilai F-nya adalah 17,899 dengan nilai signifikansinya yaitu 0,002. Karena nilai sig-nya kecil dari 0,05, maka model regresi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Artinya kedua variabel independen secara simultan berpengaruh nyata terhadap variabel dependen. Nah, untuk kesimpulan dari tabel T-nya yaitu X1, nilai T-nya yaitu 3,544 dengan sig 0,009. Karena sig-nya kecil dari 0,05, maka X1 berpengaruh signifikan terhadap Y secara parsial. Untuk X2-nya nilai T yaitu min 0,459 dengan sig 0,660. Karena sig besar dari 0,05